Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa nashkuruka ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'dah. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit teori tentang trik jitu untuk menghafalkan Al-Quran biar mudah. Bagi kalian yang mahasiswa diwajibkan untuk juz 30 hafal, mendapatkan nilai yang mumtaz, yang baik, maka ini teori untuk semuanya. Mungkin ingin dilanjutkan hafalannya tidak hanya juz 30 tapi 30 juz. Oleh karena itu perlu saya sampaikan sedikit. Ini tahap awal yang saya sampaikan. Yang pertama, kalian harus punya niat. Niatnya diluruskan, niatnya ditata, ditoto niate. Kalau niat kalian itu hanya untuk pemenuhan kewajiban mata kuliah, ya nanti dapatnya hanya itu. Tapi kalau ini mau berniat untuk menghafal Al-Quran biar menjadi ahlul Quran atau apalah, kita tata niatnya. Ini semua nanti terserah kalian deh, mau hafalan bagi yang juz 30 atau yang 30 juz, saya welcome aja. Baik, yang pertama harus ada niat. Innamal a'malu binniyah. Karena sesungguhnya niatmu itu nanti akan mempengaruhi jalannya perjuangan kamu, akan mempengaruhi lancarnya proses kamu. Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Nah, setelah itu bagaimana, Pak? Ketika nanti saya ingin menghafal Al-Quran, Pak, biar mudah, Pak. Yang kedua, setelah niat, pilih satu jenis mushaf saja. Mushaf, kalau saya pakai ini pojok, ayat pojok, enak, tidak terlalu banyak barisnya, tidak terlalu sedikit, jadi sedang-sedang. Saya menggunakan mushaf ini. Pilih satu jenis saja. Kenapa demikian? Karena kalau nanti kamu hari ini pakai ini, terus besok pakai mana? Pakai yang besar atau pakai yang mana lagi, itu nanti berbeda letaknya, berbeda ayatnya, pojoknya tidak sama. Maka itu akan mengganggu titik kefokusan, akan mengganggu konsentrasi hafalan kalian. Loh, tadi di sini, kok di sini, di mana ya ayat ini, bunyinya ini di mana, itu akan membingungkan. Maka dari itu tentukan satu jenis mushaf saja, sesuka kamu. Tapi saran saya, pilihlah yang kamu rasa itu mudah, ringan. Tidak kebanyakan, juga tidak terlalu sedikit. Begitu. Setelah dapat satu mushaf yang kamu cocoki, yang kamu matuk itu ya, cocok itu, maka harus ada gurunya. Loh, guru itu penting. Kalau nggak ada gurunya, belajar Al-Quran itu gurunya setan loh. Takut nggak? Menyesatkan itu nanti. Ini tahapan bagi mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, ya nanti harus ada tahapannya lagi itu, bukan langsung pada menghafal. Ini yang sudah bisa. Kalau kalian di jurusan PBA, apalagi PAI, KKI, ini kan sudah bisa. Saya anggap sudah bisa semua. Maka harus ada gurunya. Wa irsyadi ustadzin. Harus ada gurunya. Karena guru ini juga menentukan keadaan, menentukan karakter guru, pembimbing yang mengarahkan kita, membenarkan kita. Itu ya guru itu.
Ini menjadi menjadi poin penting dalam proses belajar, lebih-lebih menghafal Quran. Kalau belajar yang lain mah gampang, mungkin bisa hanya baca saja, belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa-bahasa yang lain atau belajar ilmu-ilmu yang lain lah. Belajar ilmu-ilmu yang lain, membaca buku saja bisa, insya Allah. Tapi kalau belajar Al-Quran harus wajib, fala budda alaikum, wajib, ora kena ora, kudu ono gurune, ono kiyaine. Lah ini gurunya yang bagaimana, Pak? Carilah guru yang hafal Quran. Apakah cukup hafal saja? Carilah guru yang bersanad. Ada apa urut-urutannya, gurumu ngaji sama siapa? Gurumu ngajinya sama siapa? Gurunya ngajinya lagi sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Sampai nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu hanya menghafal Al-Quran kemudian tanpa adanya guru, atau gurunya pakai tape saja, radio, pakai apa itu namanya? Ya itu nanti sanadnya nggak jelas, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Maka dari itu yang kuliah dengan saya ini kan di rumah kan boleh menghafalkan sama kiainya kan, sama gurunya. Boleh di rumah. Atau sama saya setoran langsung boleh. Setelah ada gurunya, Pak, maka kamu harus mengulang-ulang atau pakai metode tikror. Diulang-ulang. Diulang-ulang ini maksudnya bagaimana? Diulang-ulang ini maksudnya begini loh. Kalau kamu itu mau menambah hafalan, jangan langsung satu halaman itu kamu baca bolak-balik terus. Dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Itu enggak kurang efektif nanti kalau kalau mau cepat hafal. Malah enggak mudah itu, ribet itu. Tapi gunakanlah metode mengulang-ulang dengan kalimat yang sedikit. Boleh satu ayat diulang-ulang. Kalau masih terasa panjang satu ayat, lakukan aja beberapa kalimat itu, misalkan beberapa kata ya, beberapa kalimat. Misalkan dalam satu ayat, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Satu ayat itu diulang-ulang terus. Masih terlalu panjang, gunakan berkalimat yang kamu suka. Qalal mala'ul ladzina istakbaru, diulang lagi. Paling tidak kamu ulang 5 kali lah. Belum nyandel juga 10 kali. Belum nyandel juga 15 kali. Belum nyandel juga 20 kali. Belum nyandel juga. Wah iki ya rodok suwe berarti. Kalau berkata, kalau berkalimat, kalau beberapa kalimat saja itu akan cepat mudah. Cepat kandel, cepat lengket dan susah hilang. Maka diulang-ulang, qalal mala'ul ladzina istakbaru. Diulang lagi, qalal mala'ul ladzina istakbaru. Baru lihat lagi. Lanjutannya apa? Min qaumihi lanukhrijannaka. Min qaumihi lanukhrijannaka. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka. Lah, sudah kan? Sudah hafal. Ya Syu'aibu walladzina amanu. Ulang lagi, ya Syu'aibu walladzina amanu. Pertama lihat, selanjutnya jangan melihat. Ya Syu'aibu walladzina amanu. Baru diulang lagi dari awal. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu. Loh, langsung nyandel loh. Nah, langsung nyandel. Begitu seterusnya. Kalau sudah satu ayat, awalau kunna karihin, sampai di situ misalkan ulang lagi satu ayatnya. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina
Qala awalau kunna karihin. Tuh kan, 1 menit sudah dapat 1 ayat. Coba, di sini hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 ayat, 8 menit sudah hafal 1 halaman. Itu caranya. 8 menit sudah hafal 1 halaman. Lalu ini disetorkan kepada guru. Sebelum pada guru, ya pada teman nggak apa-apa, kolega atau teman sejawat. Kalau di pondok itu ya suruh nyimak, harus disimakkan. Nah begitu. Lalu Pak, kalau untuk apa itu melengketkan hafalannya, yang sudah jenengan hafal itu praktekkan. Di mana? Di dalam sholat. Biasanya kan kalian sholatnya pakai yang pendek-pendek itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lah Pak, kalau saya itu jadi makmum terus ya Pak. Pakai pada sholat duhur dan asar. Biasanya kan kamu sendirian. Nah, yang biasanya kamu sendirian sholatnya cepet-cepet gitu. Wah, kayak gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, dan jerantal gitu. Nah, mulai ini besok dalam sholat duhur dan asarnya gunakan itu. Qalal mala'ul ladzina istakbaru. 1 ayat Pak, enggak apa-apa. 1 ayat enggak apa-apa. Waladdallin amin. 1 ayat. Nanti asar sudah dapat 1 halaman. Gunakan 1 halaman. 1 halaman terlalu lama Pak, setelah ada acara nonton dan sebagainya. Gunakan, pisah jadi 2. 1 halaman bagi menjadi 2, setengah halaman seperti itu. Rakaat pertama setengah halaman, rakaat kedua setengah halaman. Gunakan itu, akan semakin lengket. Kemudian disetorkan kepada gurunya, tambah lengket. Disimak ke temennya, tambah lengket. Lah Pak, kalau kesulitan itu Pak, kadang kita waktunya itu loh Pak, mikir ini, wah jam sekian aku mumet, jam sekian banyak tugas, harus seperti apa. Maka selanjutnya yaitu poin ambil waktu yang tepat. Ambil waktu yang tepat ini kapan? Ambillah waktu yang tepat yang pikiran itu fresh. Kamu bisa menentukan waktu kamu sendiri. Kamu bisa menentukan pikiran fresh kamu sendiri itu kapan. Misalkan habis tidur. Wah, habis tidur kan plong, orang mikir pacare, orang mikir apa duite, orang mikir mames, pokoknya hampir bangun tidur itu pikiran masih jernih lah habis tidur. Kalau nggak mimpi digudak hantu mungkin ya. Tapi habis tidur itu, bangun tidur itu enak dinggo ngapal kayak itu. Nah ini biasanya malam itu bangun tidur pas sholat terus setengah jam itu cepet nanti. Atau tidur siang, habis tidur siang sebentar itu. Kalau bersamaan dengan mata kuliah yang lainnya atau bersamaan dengan tugas-tugas yang lainnya, ini nggak bisa fokus kamu. Ambil waktu yang tepat. Kapan Pak? Pada saat pikiranmu itu benar-benar fresh. Nggih? Bukan pada saat galau. Bukan pada saat apa. Kalau kamu sregep membaca Al-Quran, galaumu hilang. Kalau kamu sregep membaca Al-Quran, itu semuanya itu menyingkir kok gangguan-gangguan itu. Coba aja deh. Selamat untuk mencoba trik-trik awal ini dari saya. Jadi ini trik jitu mudah hafal Quran ala saya. Nah, gitu ya. Dilakukan karena saya juga melakukan itu. Ini belum yang murojaah, besok di murojaah lagi. Oh, kalau mau menghafal Quran itu setiap jalan, naik kendaraan, hatinya itu juga sama murojaah kok ngerengeng. Kalau nggak hafal macet itu, ya udah. Macet ini maksudnya hafalannya wah sampai mana tadi? Udah berhenti. Berhenti bukan berhenti motornya tapi berhenti hafalannya. Nanti dibuka lagi akan menjadi ingat. Oh iya, aku di sini posisi ini, di sini oh panjangnya kurang, di sini oh ternyata terusannya ini. Begitu. Selamat mencoba trik awal. Trik-trik berikutnya akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.